Nurvita Savitri, kemudian pengamatnya nanti adalah Bu Fitri Mahmudah. Untuk deskripsi saya dengan Bu Nurvita, nanti topiknya adalah rekan sejawat, nggih. Kita saling komunikasi dengan rekan sejawat sebagai rekan sejawat, di mana Bu Nurvita ini diceritakan mendapat teguran dari kepala sekolah atas hasil supervisi yang dilakukan oleh pengawas terhadap Bu Vita pada proses pembelajarannya di kelas. Wonten nggih gambarane? Nggih, leres pun saged, Bu. Selamat siang Pak Irul. Selamat siang Bu Vita. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh, saya Bu. mau bercerita. Ada masalah silakan Bu, monggo. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika kemarin disupervisi oleh pengawas, Pak. Iya. Gimana Bu hasilnya kemarin ketika disupervisi sama pengawas? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas. Ketika saya mengajar, itu saya hanya menggunakan buku teks dan media gambar. Mengapa saya tidak memanfaatkan media yang lain? Kata beliau seperti itu. Saya sepertinya sudah memahami apa yang saya ajarkan dan saya kan sudah lama mengajar tuh Pak. Jadi apakah ini artinya beliau meragukan kemampuan saya? Oh gitu. Jadi dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, panjenengan ditegur sama kepala sekolah karena mendapat teguran dari pengawas karena melihat hasil praktek mengajar jenengan karena hanya memakai media teks dan juga media gambar. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Oke. Harapannya panjenengan nanti ketika kita berdialog atau sharing-sharing seperti ini, harapan jenengan itu apa dari percakapan yang kita lakukan nanti? Saya bisa istilahnya menemukan apakah kesalahan saya, kemudian saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dengan siswa saya, Pak. Oh, ngoten. Nggih, saged. Insyaallah Bu, nggih, nanti kita sharing, mudah-mudahan panjenengan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan panjenengan sendiri, ngoten nggih. Iya. Tadi boleh saya tanya Bu, kenapa jenengan dalam proses pembelajaran itu tadi panjenengan sampaikan masih menggunakan teks dan juga gambar, ngoten nggih. Alasan panjenengan mesti wonten. Pasti ada alasan kenapa jenengan memakai itu. Nah, kira-kira alasan panjenengan apa? Iya, karena saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Bahkan saya sudah hafal materinya. Terus kemudian saya kira anak-anak juga sudah memahami dengan apa yang saya ajarkan. Ngoten, Pak. Gitu. Berarti karena sudah terbiasa dengan memakai teks dan juga gambar, sehingga jenengan seolah-olah enggan ya bahasanya. Karena sudah di zona amannya, dengan enjoy-nya, karena sudah paham detail-detailnya, sehingga setiap pembelajaran Bu Vita ini memakai teks dan juga media gambar. Nonton nggih gambarannya. Iya. Kira-kira Bu, pernah nggak dari apa yang disampaikan yang panjenengan lakukan itu memakai buku ataupun media gambar itu berdampak positif atau negatif bagi anak-anak? Ada nggak sisi kelebihan dan kekurangannya? Iya, kalau kelebihannya saya merasa lebih bebas menyampaikan materi karena saya sudah hafal tadi Pak, saya sudah menguasai. Kemudian siswa kalau menggunakan gambar itu otomatis lebih jelas dengan materi yang saya sampaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau menggunakan gambar itu anak-anak lebih jelas gitu ya? Iya. Apakah itu berlaku untuk semua anak-anak yang ada di kelas Bu Vita? Di kelas Bu Vita apakah semuanya juga menyukai dengan media gambar dan juga buku teks yang Bu Vita ajarkan? Sebenarnya tidak juga Pak, karena tidak
semua anak juga istilahnya karena mereka kan memiliki gaya belajarnya masing-masing. Oh iya, saya jadi istilahnya tersentil Pak. Oh iya 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 Pak. Nah, itu tadi. Nah, ternyata gaya belajar yang Bu Vita lakukan dengan menggunakan buku teks dan juga buku gambar itu sebenarnya bagus ya buat Bu Vita karena Bu Vita sudah terbiasa sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari apa tadi Gaya kelebihan belajar dan siswa kekurangannya, gaya belajar siswa ternyata menemukan apa tadi Bu Vita? ternyata boleh menggunakan media yang lain, tidak Iya, hanya anak-anak. gambar, Iya, belum tidak semuanya apa namanya aktif menyukai atau gambar, memahami dengan buku teks atau media gambar. Nah, gambar. kira-kira Bu Ya, Vita di lembaga panjenengan itu atau di kelas itu anak-anak diperbolehkan nggak menggunakan HP atau menggunakan alat media sosial? boleh. Ada internet, Pak. Hmm, Disediakan internet, ada. berarti difasilitasi ya apa Iya, namanya pakai iya internet ada atau itu. fasilitasnya itu. Iya, betul. Nah, tadi kalau boleh tahu Bu, kira-kira pernah nggak Bu Vita itu mencari referensi baru atau mencari ide kreatif lain selain menggunakan pembelajaran menggunakan buku teks dan juga gambar? Pernah punya gambaran seperti itu nggak? Sebenarnya juga sih Pak, pada saat pandemi kemarin secara daring itu saya memanfaatkan YouTube Pak untuk siswa saya. Iya, Bagaimana kayak Bu kesannya anak-anak ketika panjenengan menggunakan media YouTube daring itu? lebih senang, lebih Lebih senang. senang? Nggih, nggih. Jadi anak-anak lebih tertarik ya dengan pelajarannya, lebih mudah nggak memahaminya Bu kira-kira? Betul, lebih mudah Pak karena kita tidak bertemu secara langsung. Jadi Mhm. sebagai gantinya bisa menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, kira-kira menurut Bu Vita kalau anak-anak itu dirasa lebih paham dengan menggunakan media seperti YouTube, menggunakan media melalui mencari informasi melalui internet, kira-kira bagaimana menurut Bu Vita untuk rencana pembelajaran ke depan nanti? Apakah tetap menggunakan buku dan juga gambar yang seperti biasa Bu Vita lakukan? Iya, Bagaimana? setelah setelah berbincang dengan jenengan tadi, saya memiliki rencana Bapak. Yang Hmm, pertama, saya akan istilahnya menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena yang telah membuat Bapak pengawas kecewa karena ternyata saya keliru dengan istilahnya pemahaman saya, Pak. Ya betul. Nah, saya sangat setuju Ibu, karena kalau Ibu memanfaatkan banyak menggunakan media pembelajaran, apalagi kalau disesuaikan dengan gaya belajar anak, mungkin anak lebih tertarik dan juga lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, Iya. kira-kira gambaran ke depan, rencana Ibu dalam menyelesaikan gaya belajar anak atau metode pembelajaran yang Ibu lakukan saat ini untuk kedepannya seperti apa kira-kira Bu gambarannya? Kalau sudah tahu permasalahannya. Iya, karena ini semua demi kepentingan siswa, saya kedepannya akan melakukan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, Pak, bukan berpusat pada guru. Seharusnya di era sekarang ini, guru memang harus dapat memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran. Hmm, Supaya apa? Siswa merasa lebih senang, ya, Pak, dan iya, bisa mengeksplor semua pengetahuannya. Gitu, Pak. betul ya. Kira-kira kalau Ibu sudah seperti itu nanti seandainya apa yang Ibu akan lakukan terhadap Bapak pengawas atau yang melakukan supervisi terhadap Ibu? Kalau itu Hmm. ternyata sudah ada gambaran seperti itu kira-kira bagaimana? Iya, Ya. saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas saran beliau. Mungkin karena saya yang tidak mau membuka mata, jadi menurut saya pemahaman saya itu benar. Tapi setelah hari ini saya berbicara dengan penjenengan, itu semua sudah istilahnya membuka pikiran saya untuk bisa lebih maju lagi, Pak. Gitu, ya.
Bagus Bu, bagus bisa disampaikan itu Bu. Ya jadi nanti biar tidak munculkan kesalahpahaman dari pengawas dan juga kepala sekolah. Ternyata Bu Vita sudah ada perubahan seperti itu. Iya. Kira-kira Bu Vita pernah nggak berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan refleksi pembelajaran yang Ibu Vita lakukan? Nah itu Pak, belum. Jadi maka saya istilahnya tidak bisa mengetahui apa kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Kedepannya mungkin saya akan melakukan itu Pak, supaya saya tahu sisi mana saya yang kurang, sehingga saya bisa memperbaikinya. Terima kasih Pak Irul mengingatkan saya. Ya, bagus sekali Bu, rencananya bisa itu Bu, jadi sharing dengan teman sejawat itu bisa barangkali itu nanti akan lebih kita membuka pikiran kita, membuka pemahaman kita untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi dan juga lebih baik lagi. Ya, kira-kira Bu, untuk kedepannya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nanti seperti apa dalam proses pembelajaran itu? Iya Bapak, setelah kita ngobrol gitu ya, insya Allah saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Saya tidak akan hanya menggunakan media gambar dan buku teks saja Pak. Saya insya Allah akan menggunakan banyak media pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga siswa dapat menjalankan merdeka belajar, dan insya Allah saya juga akan membuat siswa lebih senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Begitu Pak. Luar biasa. Nah itulah komitmen Bu, jadi komitmen itu harus kita teguh yang kita jalankan seperti itu. Kira bagus Bu, nanti mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan proses pembelajaran ke depan sesuai dengan rencana Ibu yang sudah Ibu komitmenkan dari saat ini. Nah, bagaimana perasaan sekarang Ibu ketika sudah memiliki gambaran dari permasalahan Ibu itu tadi? Rasanya bagaimana? Alhamdulillah, iya tadi padahal sebelum bertemu jenengan itu saya kan istilahnya seperti ada beban gitu Pak. Setelah ngobrol dengan jenengan itu alhamdulillah terasa sudah plong, beban itu sudah hilang, saya merasa lebih lega. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, jadi ketika kita bermasalah itu ya kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, berbagi pemahaman, berbagi informasi, sehingga barangkali kita nanti akan menemukan ide atau gagasan yang mungkin ketika kita pikir sendiri itu belum menemukan jawabannya. Seperti itu ya Bu. Luar biasa. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih mudah-mudahan ya apa yang berencanakan itu bisa sukses dan membawa siswa lebih baik. Amin. Dalam proses pembelajaran dan mereka lebih senang dan bersemangat lagi untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Luar biasa. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktek yang terakhir yaitu saya di sini berperan sebagai coach. Kemudian jadi coach itu saya Nurvita Sari, yang jadi coach Bu Fitri Mahmudah, kemudian sebagai observernya Pak Irul.
atau Pak Khairul Kamilin. Ya. Baik, saya akan membacakan sedikit dari deskripsi kasus yang saya alami, yaitu ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil atau tidak merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu gurunya, begitu. Kemudian guru tersebut membuka les privat bahasa Inggris dan sebagian besar dari teman-teman di kelasnya itu mengikuti les privat tersebut kecuali murid yang bersangkutan tadi. Murid tadi merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir tidak ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh ibu guru tadi lebih jelek daripada teman-teman yang mengikuti les privat. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi? Maka saya akan mempraktekannya dengan Bu Fitri Mahmudah. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Fitri. Ya, Vita, apakah sedang sibuk hari ini? Tidak, saya tidak sibuk. Mari sini. Apa Fitri mau cerita sama Ibu? Iya, Bu. Saya minta waktunya ya, Bu. Saya ingin curhat pada Bu Guru. Iya, dengan senang hati Fitri, Bu Guru akan mendengarkan. Mari sini duduk dekat Bu Guru. Iya, Bu. Begini ya, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan pelajaran bahasa Inggris. Saya kepikiran terus, Bu, dengan keadaan ini. Iya, kira-kira Bu Guru bisa membantu Fitri apa? Apa yang Fitri inginkan pada saat ini setelah nanti kita ngobrol, sampaikan semua unek-unek yang ada di hati kamu, Fitri. Bu Guru akan mendengarkan dengan senang hati. Begini, Bu, saya sebenarnya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, untuk dalam mapel bahasa Inggris. Tapi gimana ya, Bu? Saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus dan juga saya merasa nyaman untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi sini saya kemarin waktu ulangan itu saya mendapat nilai yang kurang bagus, Bu. Itu. Ya, baik. Fitri, sebelum itu bisakah kira-kira kamu ceritakan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam pembelajaran itu? Sampaikan, enggak apa-apa, Nduk. Ya. Begini, Bu. Saya juga merasa bingung, Bu. Ini kemarin saya merasa bahwa waktu ulangan itu guru bahasa Inggris itu tidak adil terhadap nilai yang diberikan. Nah, kemudian tapi saya mau bilang ke Bu Rina, saya takut, Bu. Iya. Menurut Fitri, apa yang membuat Fitri merasa tidak adil? Coba ceritakan. Begini, Bu. Ini kan Bu Rina kan di rumah membuka les privat bahasa Inggris ya, Bu. Nah, di sini di teman-teman saya satu kelas itu banyak yang les privat, yang saya tidak mengikuti les privat seperti itu. Nah, saat ulangan itu teman-teman saya yang les di Bu Rina itu nilainya bagus-bagus, Bu. Nah, sedangkan saya yang tidak les itu nilai saya kurang. Padahal saya merasa bisa mengerjakan. Seperti itu, Bu. Oh, baik-baik. Nah, sekarang Bu Guru sudah bisa mulai memahami akar permasalahannya. Selain nilai, Nduk, itu mungkin apa ada lagi hal yang mengganjal atau tidak nyaman di hati kamu? Seperti ini, Bu. Selain itu biasanya di kelas itu Bu Rina juga seperti menyindir seperti itu, Bu, menyindir kepada saya ya, pada siswa yang tidak les di Bu Rina. Jadi saya merasa tidak nyaman, Bu. Seperti itu. Menyindir bahwa kalau tidak bisa pelajaran bahasa Inggris,
nanti bisa les di rumah saya. Seperti itu, Bu, yang dikatakan Bu Rina. Oh, baik-baik. Bu Guru bisa memahami posisi kamu. Lalu, apa yang membebani pikiran kamu setelah Bu Rina mengatakan demikian? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Dan itu saya merasa bahwa Bu Rina menyindir saya. Seperti itu. Iya, baik. Selama ini apa yang Fitri lakukan untuk mengobati istilahnya rasa tidak nyaman itu? Biasanya Sudah saya pernah mencoba? Ya, sudah pernah mencoba belum? ya saya biasanya tanya ke teman yang les di Bu Rina, Bu. Saya Iya, tanya materinya apa saja yang diberikan oleh Bu Rina waktu les privat. Nah, saya iya, tanya ke teman yang les di Bu Rina. iya. Itu, Bu. Lalu apa kata teman-temanmu, Fitri? Saya mereka ini kemarin saya tanya ke Lina, Bu Lina juga Ya, memberikan materi yang disampaikan oleh Bu Rina di les seperti itu. ya. Nah, Sebenarnya saya ingin tanya ke Bu Rina langsung, Bu, tentang nilai saya. Tetapi saya takut ya. dimarahi, Bu. Oh iya, memangnya Fitri pernah dimarahi sama Bu Rina? Ayo, apakah pernah Hmm, dimarahi? sebenarnya tidak pernah, Bu. Tapi saya Iya. ragu, saya takut, Bu. Heeh. Nah, kalau begitu itu berarti hanya kekhawatiranmu saja, Fitri. Kenapa tidak kamu coba untuk menemui Bu Rina? Kamu sampaikan saja apa yang ada di hati kamu, supaya kamu tidak merasa terbebani lagi. Hmm, ya baik, Bu. Besok saya akan mencoba untuk menemui Bu Rina, Bu. Nah, bagus. Setelah kamu bertemu Bu Rina, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan, Fitri? Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah dengan ketidakikutan saya di les privat Bu Rina itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu juga saya juga akan menanyakan tentang nilai ulangan saya yang kemarin kurang bagus, Bu. Itu bagaimana, apakah itu benar-benar nilai saya yang saya mengerjakannya salah atau bagaimana, seperti itu. Bagus sekali Fitri, semangat, ayo lakukan, tidak apa-apa ya. Jadi temui saja Bu Rina, tidak apa-apa. Oh, Tanyakan supaya nanti kamu merasa yakin dan kamu bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi. Begitu ya. oh iya Bu, baik Bu. Terus terang ya, saya Iya, sebenarnya lagi belajar Bu. Saya setiap sore itu selalu mengulang pelajaran yang saya pelajari di sekolah. Kemudian saya juga mengerjakan latihan soal yang belum diajarkan, saya kerjakan Bu di rumah Bu. Terus setiap sore, bagus. saya itu juga saya merangkum apa yang setelah saya baca. Kemudian saya juga melihat tutorial video. Apabila ada yang susah, saya lihat di HP, di Google seperti itu Bu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang saya kurang pahami, ya saya melihat di video di Google itu, Bu. Tapi ini akhir-akhir ini, Bu, saya membantu Ibu untuk berjualan kue. Jadi saya menjadi belajarnya kurang. Seperti itu, Bu. Oh, Fitri, kamu itu anak yang luar biasa. Selain kamu rajin, kamu juga pinter, kamu juga bisa istilahnya mengerti kondisi orang tua kamu. Lanjutkan Fitri, Bu Guru yakin suatu saat kamu pasti akan berhasil. Nah, Hmm, gini, ya, ya, Bu. apa-apa, tetap semangat belajar, lakukan itu secara terus-menerus. Namun karena beberapa hari ini atau akhir-akhir ini ada kendala, berarti kamu merasa sebenarnya waktu belajar kamu terganggu kan, Fitri? Iya, Bu, saya merasa terganggu, tapi ya bagaimana ya, Bu? Saya juga membantu Ibu juga untuk berjualan tadi. Jadi misalkan saya tadi sorenya ikut les di rumahnya Bu Rina itu juga tidak mungkin, Bu. Karena juga saya untuk membayarnya saya tidak punya uang, Bu. Baik, baik Fitri. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah nilaimu yang turun itu benar disebabkan karena kamu tidak ikut les ataukah memang karena waktu belajar kamu yang sekarang jadi berkurang? Coba Fitri pikir kembali.
Iya ya Bu, mungkin saya juga bisa juga ya Bu, karena saya belajarnya kurang, atau mungkin juga tadi saya memang tanya ke Bu Rina dulu, apakah karena saya tidak ikut les saya menjadi berkurang. Nanti akan juga Bu, saya punya rencana, nanti saya tanya ke teman saya, ke Sinta yang ikut les di Bu Rina, mungkin dia bisa menjelaskan pada saya tentang materi yang saya belum pahami. Seperti itu Bu. Bagus sekali. Nah sekarang istilahnya sudah benang kusutnya tadi sudah mulai gak kusut lagi kan Fitri? Iya Bu. Nah sekarang Bu Guru mau bertanya nih, jadi apa rencana Fitri setelah ini? Nanti saya akan menemui Bu Rina Bu, saya akan menanyakan tentang nilai ulangan saya yang kurang bagus, itu apakah ada pengaruhnya dengan ketidakikutan saya di les privatnya Bu Rina? Iya. Seperti itu Bu, saya akan menanyakan ke Bu Rina Bu. Iya. Apalagi rencananya? Saya nanti akan menanyakan ke Bu Rina juga bahwa saya misalkan ikut les, saya belum punya dana ya Bu, saya belum punya uang. Saya juga merasa bahwa saya untuk belajarnya juga kurang Bu, karena membantu ibu untuk berjualan. Iya, luar biasa, bagus sekali Fitri, kamu sudah memikirkan rencana itu dengan sangat baik. Bu Guru suka rencana itu. Lalu komitmen seperti apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencananya itu? Rencanamu tadi loh, ya. Ya Bu, besok pagi saya akan menemui Bu Rina di sekolah. Kemudian saya juga akan lebih belajar, lebih giat lagi Bu, agar nilai saya menjadi lebih baik lagi. Bagus. Nah, lalu siapa yang akan kamu mintai bantuan Fitri untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta Sinta untuk mengingatkan saya tentang hal ini Bu, membantu saya belajar apabila ada materi yang belum saya pahami. Setuju sekali Bu Guru, setuju sekali. Nah sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita ngobrol-ngobrol beberapa waktu tadi? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah lega Bu. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Fitri, tetap semangat, karena apa? Sebenarnya Bu Guru yakin Fitri itu anak yang cerdas, anak yang pinter. Baik, hari ini jadi Fitri nanti pulang sudah tidak lagi terbebani, bisa lebih semangat lagi. Gitu nih Fitri ya, hati-hati ya. Pulang, ya, boleh Bu, pulang, terima kasih boleh ya, pulang. Bu. Iya. Saya cuma pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Fitri. Iya Bu, terima kasih. Iya, baik. Refleksi dari yang kegiatan kita lakukan pada hari ini, nggih, Bapak Ibu. Baik, tadi pada saat coaching saya membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa saya yang merasa awalnya dia merasa kurang adil begitu. Dan kemudian apa yang saya rasakan seperti ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Betul sekali yang disampaikan Bapak Amilin bahwa hari ini alhamdulillah sudah lebih baik lagi dari kemarin. Percakapan yang saya lakukan sudah dapat membantu Koci untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tanpa saya memberikan solusi, tetapi saya menggali potensi yang dia miliki sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian untuk yang refleksi kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi pada sesi praktek hari ini komunikasi yang dilakukan alhamdulillah sudah baik karena semalam sudah sempat belajar, kemudian juga mempersiapkan skenarionya dengan sangat baik. Nah jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta. Dimulai dari tujuan mengadakan coaching.
Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi permasalahan atau potensi koci. Kemudian dilanjutkan dengan alur yang ketiga, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen koci dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, saya lanjutkan lagi dengan refleksi yang ketiga. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama saya lakukan yaitu saya menciptakan suasana yang nyaman dulu. Kemudian saya berusaha mendengarkan secara penuh permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa saya, mengajak berbicara dari hati ke hati agar mau menyampaikan permasalahan tanpa ada rasa ragu dan terbebani. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Insya Allah dengan hari ini saya jadi termotivasi, saya akan terus melatih keterampilan coaching, yaitu menggiring bagaimanakah coach dapat menemukan potensi pada dirinya tanpa saya harus istilahnya ini memberikan solusi, tetapi dia sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya akan mengimplementasikan coaching ini di sekolah. Dan lagi saya juga ingin berbagi praktik baik kepada teman sejawat saya sehingga mereka bisa mempraktekkan coaching ini. Dan yang terakhir, bagaimana? Pada saat saya jadi coaching, yaitu saya dibantu oleh Bapak Amilin untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari situ alhamdulillah sepertinya saya bisa memunculkan ide-ide tanpa harus diberikan solusi, tetapi saya dipancing, diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Dan itu sangat luar biasa. Saya akhirnya bisa memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah, alhamdulillah beliau merasa lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.